Kepada pemateri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Ibnu untuk menjelaskan dan sama-sama belajar mengenai tadi beberapa sudah disebutkan oleh Mas Ibnu mengenai pengantar apa yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini adalah terkait sorof. Jika kemudian 5 pertemuan kemarin kita lebih banyak dominan membahas mengenai nahwu, maka hari ini kita akan bahas mengenai sorof. Dan tadi sudah disinggung beberapa mengenai apa itu tasrif, kemudian apa itu wazan, apa itu kemudian mauzun, itu sudah disampaikan oleh Mas Ibnu tadi. Dan sebelumnya, karena ini mungkin sepertinya masih dalam momen Lebaran ya. Sebelumnya saya sampaikan taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, doa wa antum khair. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di bulan Ramadan lalu itu menjadi keistiqomahan kita, menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang bertakwa di setiap waktunya dan di setiap tempatnya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya izin share screen. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai wazan sulasi mujarrad. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, apa kemudian itu wazan? Wazan yaitu ya akar kata atau dasar kata dari sebuah kata dalam bahasa Arab gitu. Dan biasanya itu hanya berisikan fa, ain dan lam. Akan tapi sebelumnya perlu kemudian saya sampaikan bahwa sulasi mujarrad itu kan dalam istilah katanya, kalau kemudian kita pisah, sulasi itu artinya adalah 3, dan mujarrad itu artinya adalah terbebas atau terlepas gitu ya. Artinya apa? Artinya sulasi mujarrad ini adalah kata dalam bahasa Arab yang terbebas dari huruf-huruf penyakit atau huruf-huruf ilat. Dan hanya ada 3 kata pokok di sana. Dan itu kurang lebih secara singkat seperti itu mengenai sulasi mujarrad. Dan itu wazannya. Misalnya fa'ala yaf'ulu misalkan. Fa'ala yaf'ulu menjadi salah satu contoh aja teman-teman. Fa'ala yaf'ulu. Nah, itu wazannya. Mauzunnya apa? Mauzunnya salah satunya contohnya fa'ala yaf'ulu. Misalnya nasoro yansuru. Nah, itu mauzunnya seperti itu. Artinya kemudian ketika kita mencari padanan kata dalam bahasa Arab, itu fungsinya di situ. Kenapa sih kemudian kita perlu mempelajari sorof ya? Salah satu fungsinya yaitu tadi agar kemudian kita bisa mengetahui kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, perubahan-perubahan katanya seperti apa. Misalkan kita ingin mengetahui bahasa Arabnya penolong, kita kan mengetahui terlebih dahulu menolong itu apa bahasa Arabnya, ya tadi nasoro yang suruh. Kemudian bagaimana kemudian kita mengetahui penolong atau yang ditolong itu seperti apa? Nah, kita harus kemudian mengetahui bagaimana tasrif lugawi, tasrif yang ada gitu loh.
Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun dan seterusnya. Itu kan kemudian dapat kemudian kita memudahkan kita dalam apa namanya? Dalam mengetahui lah istilahnya bahasa Arabnya apa. Misalnya tadi penolong itu fahuwa fa'ilun artinya fa'il, dia adalah penolong. Jadi fahuwa nasirun. Kalau kemudian kita masukkan kepada tasrifnya, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul dan seterusnya. Kalau kita aplikasikan dalam kata nasara yang suruh, kita coba nasara yang suruh nasron wa man saron fahuwa nasirun unsur la tansur. Nah, kalau apa namanya? Kita mencari bahasa Arabnya penolong, maka di situ ada nasirun sebagai bentuk isim fa'il seperti itu, dan itu menjadi mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Arab. Tuh. Oke. Langsung saja mengenai sulasi mujarrad. Jadi dalam apa namanya? Ilmu sorof itu ada 22 wazan. Meskipun sebenarnya lebih banyak lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wazan itu ada 35 wazan. Akan tapi memang yang paling umum, paling sering kemudian dibahas itu ada 22 wazan. Oke, dalam sulasi mujarrad ini terdapat beberapa, ada 6 bab yang tersusun dari 3 huruf kata tadi. Jadi 3 huruf itu akan terbagi menjadi 6 bab lagi gitu loh. Jadi itu nanti perbedaannya ada pada ainun fiilnya. Jadi kan kalau apa namanya sulasi mujarrad itu hanya fa, ain dan lam. Nah, perbedaan dari 6 bab itu nanti ada pada ainun fiilnya. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Dan itu mempunyai makna-makna yang berbeda. Makanya dari itu kembali ini menjadi pentingnya kita dalam mempelajari sorof. Oke. Nah, itu 6 bab itu yang ada di tabel itu, teman-teman. Tuh, bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Itu yang pertama. Jadi ainun fi'il yang pertama adalah fathah. Ainun fi'il di fi'il mudhari itu adalah dhammah. Itu yang pertama. Dan nanti akan ada cara bagaimana kita mempermudah untuk menghafalnya, menghafal rumus-rumusnya. Dan yang kedua itu ada fa'ala yaf'ilu. Kalau tadi ain fi'il di fi'il mudhari itu dhammah, di sini adalah kasrah. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu. Di sini fathah di fi'il mudhari'nya, ainun fi'il di fi'il mudhari'nya. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu. Nah, ini perbedaannya di ainun fi'il di maldinya. Di maldi ainun fi'il di sini adalah menggunakan kasrah. Kemudian ainun fi'il di fi'il mudhari'nya menggunakan fathah, sehingga fa'ila yaf'alu. Kemudian yang kelima adalah fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Itu ainun fi'ilnya di fi'il mudhari' dhammah. Kemudian ainun fi'il ainun fi'il di fi'il madhi itu dhammah. Kemudian ainul fi'il di fi'il mudhari' itu dhammah juga. Jadi keduanya dhammah. Kemudian yang keenam fa'ila yaf'ilu, sama, keduanya kasrah, baik di fi'il madhinya ataupun di fi'il mudhari'nya. Jadi ada 6 bab tersebut, teman-teman, yang perlu kemudian kita perhatikan. Ada 6 bab,
6 bab 6 perbedaan pada wazan tasrif di thulathil mujarrad. Oke, di sini di di tabel-tabel ini teman-teman dapat kemudian diperhatikan bagaimana susunan katanya itu ada perbedaan-perbedaan di sana. Meskipun secara umum memang sama ya. Secara umum memang sama. Coba di masdar itu, di catatannya itu ada kemudian keterangan bahwa pada kenyataannya tidak semua bentuk masdar itu mengikuti wazan fa'lan. Namun penulis sengaja memilih bentuk ini supaya memudahkan orang yang baru belajar dalam menghafal rumus ini. Menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk masdar mengikuti wazan ini. Nah, dari masdar ini memang secara umum kebanyakan menggunakan masdar yang seperti ini. Meskipun ada beberapa kata yang memang wazannya tidak sesuai dengan wazan tersebut gitu loh. Itu coba kemudian kita kita aplikasikan teman-teman di bab 1 misalkan. Di bab 1 fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu tadi udah ya teman-teman. Kita wazan, kita kita aplikasikan dalam bentuk nasoro yang suruh. Misalkan nasoro yang suruh nasron. Nasron itu sebagai masdarnya. Kemudian isim fa'ilnya itu adalah fa'ilun. Kalau kemudian kita aplikasikan dalam bentuk nasoro, itu menjadi nasirun. Dan isim maf'ulnya itu kita sesuaikan juga, yaitu maf'ulun, menjadi mansurun. Jadi sesuaikan teman-teman. Fa fi'ilnya mana, ainun fi'ilnya mana, dan lamul fi'ilnya mana. Gitu. Kalau nasoro berarti huruf pertama itu menjadi di nunnya itu menjadi fa fi'il, kemudian shotnya itu menjadi ainun fi'il, dan ro itu menjadi lamul fi'il. Tuh. Kemudian di fi'il amrnya adalah uf'ul. Jadi kata perintah yang ada di wazan fa'ala yaf'ulu itu adalah uf'ul. Uf'ul atau kalau diaplikasikan dalam kata nasara yang suruh menjadi unsur. Menjadi unsur itu. Oke. Kemudian di bab yang kedua itu ada fa'ala yaf'ilu. Kalau kemudian kita berikan salah satu contohnya teman-teman. Salah satu contoh pada fa'ala yaf'ilu itu contohnya adalah misalkan fa'ala yaf'ilu. Oh ya. Daraba yadribu. Itu sama teman-teman. Jadi ainun fi'il dia ra itu menjadi kasrah. Fa'ala yaf'ilu. Atau tadi daraba yadribu. Masdarnya apa? Dorban, sama. Sama sebagaimana fa'ala yaf'ulu. Dan seterusnya. Sampai di fi'il amarnya itu yang berbeda. Fi'il amarnya yang fi'il amar dan fi'il nahyinya yang berbeda. Kalau di fa'ala yaf'ilu ini, di wazan fa'ala yaf'ilu, fi'il amarnya menjadi if'il. Bukan menjadi uf'ul lagi. Misalkan di kata daraba yadribu itu menjadi idrib, bukan udrub, akan tapi idrib. Nah, itu kemudian sekali lagi menjadi pentingnya kita ya untuk kemudian perhatikan susunan kata, perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan kata yang ada dalam pelajaran shorof ini. Kemudian yang ketiga ada fa'ala yaf'alu. Keduanya fathah, teman-teman. Ainun fi'ilnya keduanya fathah. Misalkan contohnya fathah yaftahu misalkan. Ya, sama. Fathah yaftahu yang sama dengan wazannya dengan fa'ala yaf'alu. Ainun fi'ilnya sama-sama fathah. Itu
masdarnya sama menjadi fathan, kemudian isim fa'ilnya menjadi sama juga menjadi fatihun, kemudian maf'ulnya juga sama menjadi maftuhun, dan perbedaannya kembali di fi'il amr. Fi'il amr dari wazan fa'ala yaf'alu menjadi if'al. Kalau diaplikasikan dalam fataha yaftahu menjadi iftah. Iftah al-bab misalnya. Buka pintu, maaf. Seperti itu. Ada juga di fi'il nahyinya, yaitu la taf'al. Jadi kurang lebih sama dengan dengan fi'il mudhari'nya, sama. Ainun fi'ilnya juga sama menjadi mengikuti apa yang ada di fi'il mudhari'. Dan yang keempat ada fa'ila yaf'alu. Ainun fi'il di fi'il mudhari'nya itu madhi, kasrah, mohon maaf, fi'il madhinya kasrah. Ainun fi'il di fi'il mudhari' itu fathah. Contohnya contohnya alima ya'lamu, ya, alima ya'lamu. Alima ya'lamu masdarnya sama. Nah, alima ya'lamu. Nah, di sini kemudian tadi teman-teman menjadi catatan di buku ini bahwa masdar itu secara umum memang fa'lan, hampir semuanya fa'lan di sulasi mujarrad ini. Akan tapi ada beberapa beberapa kata yang memang tidak sesuai dengan wazan yang ada. Misalnya ini fa'ila yaf'alu, wazannya apa? Alima ya'lamu misalkan. Wazannya apa? Wazannya kita sering dengar itu adalah ilman. Bukan alman, akan tapi ilman. Itu. Kemudian isim fa'ilnya adalah alimun, sama, maf'ulnya juga ma'lumun, dan amnya ada i'lam, ketahuilah. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, terkait itu tadi isim masdar yang berbeda di kata alima ya'lamu. Kemudian yang kelima ada fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Nah, itu seterusnya memang tidak ada isim fa'il, maf'ul, dan fi'il amarnya. Contohnya misalkan hasuna yahsunu, hasnan, atau sering kemudian kita sebutkan juga sebagai husnan. Cukup di situ. Memang nggak ada nggak ada fa'il dan seterusnya nggak ada. Kemudian di bab yang ke-6 ada fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu contohnya salah satu hasibayah sibu misalkan, menghitung atau mencukupi, ya. Menghitung atau mencukupi. Masdarnya itu fa'lan atau hasbun juga sama, dan isim fa'ilnya adalah hasibun, dan isim maf'ulnya adalah mahsubun, kemudian fi'il amarnya adalah ihsib. Gitu. Itu ya teman-teman terkait wazan tasrif sulasi mujarrad yang ada dalam 6 bab tersebut. Ini itu contoh-contohnya saja. Nanti teman-teman bisa untuk kemudian mencari contoh-contoh yang lain. Oke, ini kita masuk ke rumusnya teman-teman. Rumus bagaimana kemudian kita menghafal 6 bab tadi. 6 bab tadi bagaimana kemudian kita menghafalnya. Kalau di sini itu menggunakan kalau di sini menggunakan kata ini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ini cuma diambil dari dari huruf-huruf tertentunya saja, ya. Dari huruf-huruf vokalnya gitu loh. Ini menjadi perbedaan di ain fi'ilnya tadi.
Jadi yang awal A ini adalah ainun fi'il di fi'il madhinya, kemudian U ini ainun fi'il di fi'il mudhari'nya. Gitu. Oke, sebelumnya terkait tadi yang sudah disampaikan, apa ada pertanyaan atau kita lanjut terlebih dahulu? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak, berarti ya lanjut. Ada nggak nih teman-teman yang mau tanya? Belum kayaknya Mas, lanjut dulu. Oke, dilanjut dulu ya. Baik, kita lanjutkan terkait rumus bagaimana kemudian kita mudah dalam menghafal 6 bab tadi. Wazan-wazan yang ada dalam fi'il tsulats mujarrad. Di sini ada aku yakin hanya dia untukku kini, yaitu diambil dari huruf-huruf vokal yang ada dari kata-kata tersebut. Ini ada 6 kata. Artinya satu kata itu menjadi satu wazan. Satu wazan yang ada. Aku itu diambil dari A dan U-nya. Artinya harokat yang ada di ainun fi'ilnya itu A dan U. Contohnya ini. Nah ini ainun fi'ilnya itu nih. Ain. Nah, ini kalau aku artinya ainun fi'il yang A, ainun fi'ilnya itu adalah fathah atau A. Fa'ala menjadi fa'ala. Kemudian U itu di ainun fi'il di fi'il mudhari'nya menjadi yaf'ulu. Seperti itu. Nah, adapun yang kemudian kata yang kedua adalah yakin. A dan I. Fa'ala A sama sebagaimana tadi. Fa'ala yaf'ilu. Karena I. Huruf vokalnya adalah I. Dan yang ketiga adalah keduanya fathah. Keduanya A. Fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya fathah semuanya. Fa'ala yaf'alu. Kemudian yang keempat ada ainun fi'ilnya kasroh atau I. Kemudian di fi'il mudhari'nya ainun fi'ilnya adalah fathah. Contohnya yaitu fa'ila yaf'alu. Ainun fi'ilnya kasroh. Fa'ila yaf'alu. Kemudian yang kelima itu ainun fi'ilnya keduanya dhammah atau U. Fa'ula yaf'ulu. Jadi ainun fi'ilnya sama. Keduanya adalah dhammah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu keduanya kasroh di ainun fi'ilnya, yaitu fa'ila yaf'ilu. Seperti itu. Nah, saya rasa ini juga cukup mudah untuk kemudian dihafalkan. Karena memang kata-katanya ini bagus sekali ya. Tuh. Nah, ini di bawah ada banyak penjelasan dan pemanaannya. Nah, ini lebih mudahnya di sini. Nah, ini A dan U. Ini madhi. Ini mudhari'. Ya, letaknya di sini teman-teman perbedaannya. Ini A artinya adalah fathah di sini. Kemudian ini U artinya adalah dhammah di sini. Di fi'il ainun fi'il di madhi dan juga mudhari'. Tuh. Itu A dan U yang di AU ya. Kemudian yang kedua itu ada A dan I. Dari kata yakin, A ini menjadi fi'il madhinya, I menjadi fi'il mudhari'nya. Di sini ya. A dan juga I. Yaitu fathah dan juga kasrah. Kemudian yang ketiga, keduanya sama-sama A. Keduanya sama-sama fathah. Tuh. Jadi diingat-ingat teman-teman. Aku yakin hanya dia untukku kini. Atau sama aja sebenarnya. Kalau untukmu juga
keduanya u ya. Nah, ini sama dia i sama a. I di ainun fi'il di fi'il madhi dan a adalah ainun fi'il di fi'il mudhari. Jadi i sama a. Dan yang keempat, keduanya adalah sama-sama u. Ainun fi'ilnya dhammah. Keduanya dhammah. Juga ini i sama-sama keduanya adalah kasrah. Fa'ila yaf'ilu. Gitu. Nah, ini rumus-rumus yang kemudian dapat kita gunakan teman-teman agar kita mudah dalam menghafal wazan yang ada di thulathi mujarrad. Dan saya rasa ini menjadi mudah. Adapun sebenarnya ada rumus yang lain. Sebentar, saya tulis. Oke, sebenarnya ada rumus yang lain teman-teman, tentang rumus bagaimana kita dapat mudah untuk menentukan atau memahami wazan-wazan yang ada di fi'il thulathi mujarrad. Yang pertama adalah fathu dhammin. Kurang lebih sama teman-teman. Kurang besar ya. Yang pertama adalah fathu dhammin, yang kemudian yang kedua adalah fathu kasrin. Yang kemudian yang ketiga adalah fathatani. Nah, ini tiga awal teman-teman. Jadi fathu dhammin itu dikembalikan kepada ainun fi'ilnya lagi-lagi. Yang pertama ainun fi'ilnya fathah, yang di fi'il madhinya itu fathah, yang ini madhi. Ini mudhari. Oke. Madhi ini mudhari. Nah, ini yang fathatani, keduanya artinya adalah fathah. Jadi baik itu ainun fi'il di fi'il madhi itu juga fathah, di ainun fi'il di fi'il mudhari itu juga fathah. Ini juga saya rasa juga cukup mudah teman-teman kalau kemudian kita pahami dan hafal rumus ini. Dan selanjutnya ada kasru fathin, ya. Kasru fathin. Oke, ini 6 rumus yang kurang lebih sama sebagaimana rumus yang tadi, teman-teman. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Kalau kemudian kita hafalkan dan kita aplikasikan dalam bentuk wazan. Fathu dhammin artinya adalah fa'ala yaf'ulu. Ainun fi'ilnya fathah dan dhammah. Kemudian yang kedua adalah fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu, fathah dan juga kasrah. Kemudian fathatani, keduanya fathah atau fa'ala yaf'alu. Kemudian selanjutnya adalah kasru fathin, yaitu adalah fa'ila yaf'alu. Kemudian yang
selanjutnya adalah keduanya dhammah, dhammu dhammin, fa'ula yaf'ulu, yang kemudian yang ketiga adalah kasrotani, keduanya adalah kasroh. Keduanya kasroh, ainun fi'il keduanya adalah kasroh, yaitu fa'ila yaf'ilu. Itu kurang lebih sama dengan rumus yang tadi, teman-teman. Rumus yang ini. Dan ya, itu kembali ke teman-teman mau pakai apa namanya rumus yang apa namanya yang di buku atau kemudian yang tadi yang fathu kasrin, dhammu dhammin dan lain sebagainya tadi, fathatani, kasrotani itu. Untuk kembali ke teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait wazan sulasi mujarrad. Oke, ini masih ada waktu ya Mas Ibnu? Masih Mas, kita maksimal sampai jam 5. Oh Jadi, ya, silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan. ya mungkin ada kesulitan atau ada apa namanya kebingungan mengenai sulasi mujarrad ini, wazan di sulasi mujarrad. Baik, kalau teman-teman belum ada yang mau nanya ya, saya tetap nanya duluan ya. Jadi gini Mas, kan di buku itu kan apa ada tasrif-tasrifnya gitu, yang tasrif istilahnya dari 6 wazan itu sampai ada isim fa'ilnya, isim maf'ul, terus fi'il amr sama fi'il nahyi. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalkan itu kan ada di bab 1 ya, yang fa'ala yaf'ulu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah fi'il amrnya gitu. Kalau di situ kan fi'il amrnya wazannya uf'ul, tapi terkadang itu ada beberapa kata yang fi'il amrnya itu tidak mengikuti wazan tersebut. Apakah memang ada pengecualian atau bagaimana? Misalkan kata akhoda ya'khudu, kalau mengikuti wazan itu kan harusnya ukhud gitu. Tapi kita juga kadang sering mendengar fi'il amrnya itu jadi khud. Nah, setahu saya dua-duanya itu kayaknya benar gitu, bisa dipakai. Nah, itu memang ada pengecualian sendiri atau bagaimana gitu. Juga ada contoh lain kan, misalkan wasola. Wasola itu kan kalau kita dengar fi'il amrnya itu kan biasanya pakainya sil gitu, jadi sambung, hubungkanlah. Itu bagaimana Mas? Mohon penjelasannya. Oke. Oke, terkait tadi ya, sebentar.
di fi'il amr. Kenapa kemudian ada beberapa kata ya teman-teman yang kemudian memang pada faktanya itu berbeda dengan wazan yang tertulis gitu. Kalau tadi contohnya ada wasola yasilu, akan tapi kenapa apa namanya fi'il amrnya itu cuma sil, bukan apa ya, bukan usul ya, ya bukan wasola yasilu, bukan usil, akan tapi cukup sil, atau kemudian akhodaya kudu. Kenapa menjadi khut, atau kalau harusnya kan ada khut tapi sering kita apa namanya ini sering kita sebut itu cuma khut gitu. Nah kalau apa ya yang saya ketahui teman-teman semuanya itu tergantung dari apa namanya huruf-huruf yang tersusun di sana. Apakah huruf itu sahih, apa namanya maksudnya huruf itu sehat, atau ada huruf ilatnya di sana. Ada di sana tersusun huruf ilat. Kalau di wasolaya silu itu ada huruf ilat kan di sana. Ada huruf ilat, di situ ada huruf wawu. Ada huruf wawu di sana. Yang artinya itu sebenarnya akan merusak pada apa namanya yang namanya penyakit, itu pasti akan merusak pada tatanan yang berikutnya. Gitu. Huruf penyakit itu apa aja teman-teman? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ayo teman-teman yang tahu. Mas Resvi, huruf ilat apa aja Mas Resvi? Gimana Mas? Huruf ilat apa aja? Kemarin itu kan di soal TBA ada loh soal tentang itu loh, yang kitab yang panitia buat, ada soal tentang apa saja huruf ilat. Kalau teman-teman ngerjain pasti tahu. Ngerjainnya banyak yang keliru Mas. Tapi kalau nggak salah huruf ilat itu yang alif waw ya itu ya. Ya, huruf ilat itu ya, ada 3 huruf tadi yang disebutkan sama Mbak Ambar tadi. Dia itu ada huruf wawu, alif, dan juga ya. Kalau tadi dicontohkan Mas Ibnu, wasola itu wawunya adalah huruf ilat. Jadi memang akan merusak atau merubah pada tasrif yang ada di apa namanya kata-kata selanjutnya. Wasola yasilu, kenapa enggak? Kalau harusnya kan wasola yasilu ikutnya kan wazan dari fa'ala yaf'ilu ya. Kemudian harusnya fi'il amrnya adalah isil, kan tapi cuma sil aja, kenapa? Ya karena memang itu diawali dengan huruf ilat dan itu menjadi mengubah pada tatanan-tatanan yang berikutnya. Kalau tadi juga akhoda yakudu itu kan harusnya masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, akan tapi karena dia ilat itu merusak apa namanya tatanan yang ada. Memang ukut, akan tapi lebih mudah lidah orang Arab itu menyebut dengan kata khut aja, gitu. Nggak ada ukutnya. Gitu. Itu sih sependek pengetahuan saya teman-teman mengenai kenapa ada perubahan kata di beberapa kata dalam bahasa Arab. Karena memang salah satunya ada huruf ilat yang tersusun pada kata tersebut. Gitu. Itu Mas Ibnu. Ya Mas, jazakallah Mas. Kurang. Silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Barangkali teman-teman punya pengetahuan lain gitu yang belum disampaikan oleh pemateri. Kesempatan kali ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain.
Kalau belum ada, saya ada satu pertanyaan lagi. Nyambung yang tadi sih sebenarnya. Kalau yang saya ketahui kan huruf elet itu tadi kan ada alif, waw sama ya. Nah, apakah di sini yang dimaksud huruf ilat termasuk juga dengan hamzah gitu, Mas? Kan setahu saya kan hamzah dengan alif itu kan ya beda gitu. Kalau di akhoda itu kan apa? Akhoda itu kan hamzah berarti kan, Mas? Oh ya, eh, eh, sepaham saya termasuk juga Mas Ibnu, karena kalau melihat apa ya, kalau lihat di realitas sih sebenarnya, di empirik aja sih, Pak empirik. Di contohnya misalkan akalayak 10 itu pakainya hamzah kan, pakainya hamzah, alif juga hamzah gitu. Kalau sepaham saya seperti itu. Misalnya akalayak 10 itu kan harusnya fi'il amrnya adalah ukul, kan, tapi yang sering kita dapati adalah kul atau kulu. Kalau bahkan di bahasa Arab, di Quran juga kulu wasrobu, bukan kulu wasrobu gitu. Jadi hamzah itu termasuk juga di alif tadi gitu. Itu sih. Buat peserta mungkin ada yang mau nanya tentang soal-soal kemarin, enggak? Maksudnya mau protes sama soalnya gitu. Kalau mungkin ada yang harusnya jawabannya benar, tapi dari soal itu salah menurut teman-teman gitu. Ada nggak yang mau ditanyain? Soalnya angel, Mas. Ya mungkin karena saya banyak nggak mudengnya kali ya. Ini soalnya apa belajarnya itu kalau bahasa Inggris itu grammar ya. Ya, bukan tadinya ekspektasi saya tuh kirain belajarnya itu banyak percakapan gitu loh Mas, percakapan langsung gitu. Jadi nanti sambil berjalan disisipin ibaratnya ini rumus-rumusnya gitu. Mungkin kalau enggak ini buat saya sendiri loh pribadi ya. Mungkin lebih gatel gitu, lebih cepat masuk gitu. Kalau kalau saya lihat PDF-nya itu sampai terakhir itu memang semuanya ini ibaratnya apa ya? Yaitu ilmu grammarnya dulu semua gitu ya. Ilmunya dulu gitu. Nggak ada contoh-contoh untuk conversation-nya gitu, percakapan hari-hari gitu ya. Bener-bener semuanya grammar. Mas Azizi, Jadi kalau nggak paham ya. dari awal ya kayaknya bingung terus. Ya itu yang saya alami nih. Pengalaman beneran. Itu kalau saya nggak tahu sih teman-teman yang lainnya karena saya belajar bahasa Arab ini benar dari nol Mas, nggak tahu apa-apa gitu, memang nggak ngerti bahkan angka aja yang tahu ya karena baca Quran tuh aja gitu, hurufnya apa cara penulisannya, untuk penyebutannya apa wahid, isnain segala itu saya juga belum tahu gitu loh. Jadi mengikuti grammarnya ini agak kesulitan. Bukan kesulitan, memang sangat sulit. Tapi nggak apa-apa sih curhat di sini ya. Mudah-mudahan nanti kalau dibaca terus kali lama-lama mudeng. Gitu aja, Mas. Nanti saya tanggapin ya, atau dari nanti Mas Taufik mau tanggapin, ngasih ya semacam apa ya solusi gitu. Tapi ini Mas Azizi Resen mungkin mau
tanya, silahkan disampaikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih waktunya Mas. Saya cuman mau nanya ini. Ini kan sudah dijelasin nih dari bab 1 sampai bab 6. Namun berapa kosakata yang hanya masuk di bagian bab 1? Soalnya yang saya ketahui kayak kata apa ya? Dakhola itu apakah bisa masuk di 6-6-nya ini gitu. Saya kalau dulu pas belajar itu cuman di bab 1 aja gitu. Karena ini kan banyak jadi agak bingung gitu. Apakah satu fiil itu bisa masuk ke semua bab ini atau ada beberapa kosakata yang enggak masuk di setiap babnya itu. Mungkin itu aja dulu. Silahkan Mas Taufik. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Azizi terkait apakah kata-kata itu bisa satu kata ya, misalkan satu kata itu bisa masuk kepada 6 bab atau 6 wazan itu ya, kurang lebih seperti itu. Sebab saya tidak bisa Mas Azizi karena memang wazan dan mauzun itu senantiasa sama gitu loh. Maksudnya misalkan tadi contohnya dari Mas Aziz adalah dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu akan senantiasa terus seperti itu gitu. Dakhala yadkhulu akan terus masuk kepada bab pertama, bab 1, fa'ala yaqulu, wazan fa'ala yaqulu. Dan tidak mungkin dakhala yadkhulu itu menjadi dakhala yadkhilu. Ya, itu nggak mungkin. Atau bahkan mungkin menjadi masuk bab 5 misalnya. Dakhala yadkhulu. Itu enggak bisa gitu. Jadi memang sudah 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 patennya seperti itu gitu loh. Jadi satu kata itu hanya bisa masuk pada satu bab gitu. Itu sependek tahu saya. Mungkin teman-teman ada pernah dengar gitu. Kalau saya belum pernah dengar sih gitu loh. Ada misal satu kata itu bisa masuk ke bab banyak gitu. Saya belum pernah nemu gitu loh. Itu sih kalau dari saya Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas. Terus kalau tadi kan dakhala ya. Kalau seumpama yang masuk di bab 6 itu yang kosakata apa Mas contohnya Mas? Karena belum pernah dengar gitu loh karena jarang. Belum pernah sampai situ belajarnya. Mungkin nanti bisa diperjelaskan kok kenapa fiil ini bisa masuk ke bab ini. Kenapa kata kayak apa lagi ya? Pokoknya fiil itu maksudnya di mana-mana aja gitu. Kalau dakhala kan di fa'al aja, berarti di fa'al aja di bab 1. Kalau yang bab 6 itu fiil yang secara spesifik apa yang bisa masuk ke bab 6 gitu atau yang bab-bab lainnya gitu. Supaya nanti kita tahu kosakata baru, kita bisa mengembangkan lagi. Oh ya, oke Mas Aziz, terima kasih. Kalau salah satu contoh tadi saya sampaikan apa ya tadi? Yang ke-6 tadi, fa'ila yaf'ilu. Yang pertama itu ya. Contohnya tadi apa sih? Hasiba. Oh iya, hasiba yahsibu Mas Aziz. Salah satu contohnya. Jadi itu bisa menghitung atau bisa mencukupi ya. Ya, itu salah satunya Mas Aziz. Jadi kembali kita harus tahu fi'il madhi dan juga mudhari'nya gitu loh. Sehingga kita kemudian bisa mengelompokkan apakah ini masuk kepada wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ula yaf'ulu dan lain sebagainya. Jadi kita
Ini Mas Taufiknya kayaknya keluar ya. Bentar, saya hubungi dulu ya. Baterainya lowbat bentar lagi. Oh iya. Menunggu sebentar. Oh ya, Mas Taufik udah gabung lagi ya. Baik. Masuk ya, Nuh? Masuk Mas. Oke, mohon maaf tadi tiba-tiba mati lowbat ini. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi itu tadi Mas Azizi. Salah satu contoh dari fa'ila yaf'ilu itu adalah hasibah yahsibu. Mungkin Mas Azizi bisa buka sih kamus-kamus atau mungkin ada kata-kata yang saya rasa kan kalau dari wazan fa'ila yaf'ilu itu juga nggak sebanyak yang wazan dari ainun fi'il yang awal itu adalah fathah gitu loh. Nggak sebanyak itu gitu loh. Karena fa'ala sendiri itu ada 3 bab, sedangkan fa'ila itu cuma 2. Fa'ila yaf'alu dan juga fa'ila yaf'ilu. Dan sekali lagi Mas Aziz dan teman-teman semuanya, kita harus tahu nih keduanya, fi'il madhi dan juga mudhari'nya itu gimana gitu loh. Apakah dia fathah, ainun fi'ilnya adalah fathah atau dhammah gitu dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Misalnya dakhala kita harus tahu mudhari'nya apa. Sehingga kita dapat mengelompokkan dia masuk ke bab mana gitu. Jadi kita harus buka kamus dan sepertinya ini juga bakal akan terbiasa ketika kita mungkin sering mungkin baca kitab atau mungkin sering melafatkannya di keseharian seperti itu. Mungkin juga sering baca Quran juga saya rasa banyak di sana pembelajaran bahasa Arab yang dapat kita pahami. Oh ini termasuk wazan ini misalkan. Ini termasuk fi'il mudhari' ainun fi'ilnya dhammah misalkan. Oh ini wazannya ini. Saya rasa itu juga akan lebih memudahkan gitu. Jadi harus tahu dulu katanya di fi'il madhi dan juga mudhari' itu kita harus tahu gitu untuk dapat mengelompokkan kepada bab-bab yang ada. Itu sih kalau dari saya Mas Azizi. Makasih Mas. Buat teman-teman itu jangan lupa isi presensi ya, ada di kolom komentar. Terus saya mau sedikit ya nambahin ya. Nanti mohon maaf kalau mungkin agak molor beberapa menit itu. Karena tadi ada yang saya rasa penting untuk ditanggapi. Pertama tadi dari Mbak Ambar ya. Kita perlu kami sampaikan gitu. Kalau dulu memang ya sempat terjadi ya perbedaan pendapat gitu di antara kita. Ini pelatihan bahasa Arabnya mau bentuknya muhadasah atau belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu shorof gitu. Terus kami memutuskan akhirnya ini belajar nahwu shorof. Kenapa? Karena waktunya yang terbatas gitu pertemuannya. Kalau belajar
apa namanya, muhadasah gitu, percakapan, hiwar, itu nggak ideal kalau dalam hanya waktu belasan pertemuan. Dan lagi pula kalau Zoom kayak gini kan kayaknya agak susah gitu kalau prakteknya. Itu pertama. Kenapa kita di sini lebih belajar tata bahasanya, itu pertimbangan kami. Dan kemudian untuk solusinya gitu, ya untuk kita semuanya lah, untuk kita semuanya, kalau ada yang ingin belajar muhadasah itu, sebenarnya saya dulu pernah punya ya kitab yang sangat terkenal gitu di antara ya bagi kita lah, bagi pelajar bahasa Arab kan ada namanya Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Itu ada 2 jilid, saya pernah punya tapi PDF. Nah, kalau ini kan PDF yang ini kan memang boleh disebarluaskan. Nah, kalau yang itu saya nggak tahu, jadi saya ragu, akhirnya saya nggak pakai gitu. Nggak mau, ya saya nggak mau nyebarin tuh, karena nggak yakin itu memang boleh disebarkan. Yang Al-Arab itu Baina Yadaik. Tapi solusinya gini, di YouTube itu sangat banyak gitu. Jadi apa namanya, ya pembelajaran bahasa Arab gitu tentang muhadasah itu, tentang percakapan, di antaranya membahas kitab itu Al-Arabiyatu Baina Yadaik, dan itu recommended banget buat kita yang benar-benar belajar dari nol. Asalkan dua aja yang perlu kita punya. Yang pertama modal gitu, dalam artian modal untuk beli kuota internet gitu karena di YouTube. Kemudian modal kesabaran gitu, karena di situ videonya durasinya rata-rata hampir 1 jam, dan itu di playlist sampai berapa ya, puluhan gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar niat itu insya Allah sangat sangat cocok lah untuk yang ingin benar-benar belajar bahasa Arab dari nol. Nanti kalau perlu saya kirim linknya ya, jadi teman-teman bisa bisa nyimak sendiri. Itu terus tadi saya sedikit nambahin aja ya. Saya lupa nyampein. Kalau di buku PDF ini di halaman selanjutnya, di halaman 48 ya. 48 itu ada contoh dari setiap wazannya gitu. Misalkan wazan 1, wazan pertama itu ada contohnya seperti kafaro, yakfuru, sataro yasturu, dan lain sebagainya sampai wazan yang ke-6-nya. Tapi kalau di wazan ke-6 memang kalau di buku ini, di PDF ini memang hanya diberikan satu contoh. Mungkin karena memang itu satu-satunya kata yang ada di wazan bab 6 itu, yaitu hasiba yahsibu. Jadi nanti teman-teman bisa buka sendiri. Terus ini kan yang di share screen ini kan rumusnya. Nah, teman-teman bisa mentasrif atau merubah yang ada di contoh-contoh itu menggunakan rumus ini sebagai latihan. Karena kuncinya sebenarnya belajar sorof itu ya banyak latihan. Terus untuk kita tahu bab suatu kata, suatu fi'il itu masuk ke wazan 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya, memang kita harus buka kamus atau ya perbanyak jam terbang dengan bahasa Arab gitu. Entah itu dengan membaca Quran, mendengarkan hiwar, atau yang paling utama sih itu tadi, kalau buat tahu suatu kata masuk ke wazan bab mana itu buka kamus. Itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman, pertanyaan terakhir saya buka, saya berikan kesempatan. Sepertinya tidak ada ya. Ya Mas, makasih banyak ya Mas ya. Nanti linknya tolong ya Mas yang YouTube biar Ya, saya rajin belajar. saya kirim. Yang penting kita kalau mau belajar itu sih sungguh-sungguh lah, sabar gitu. Dan ada modal kuota internet, udah itu aja insya Allah cukup. Ya, amin. Ya saya sih paham juga ini di YouTube mungkin banyak, tapi yang mana gitu yang bener-bener apa ya, yang bisa apa namanya tuh, ya itu yang Mas bilang tadi biar belajarnya tuh runtun gitu loh. Asal buka aja kan juga bingung juga Mas.
Tapi kalau udah dikasih tahu kayak gini kan, oh ini kayaknya nih dari awal nih begini gitu kan. Gitu ya Mas, ya dilihatnya nanti kayak gitu ya? Ya. Dari Mas Azizi tadi resen lagi, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau boleh satu lagi. Ya, silakan. Terakhir ya. Oke, ini Mas. Ini barusan buka buku sedikit. Kalau untuk dua fiil tapi dia 2 huruf, satunya itu cuma sebagai tanda panjang kayak hana. Nah, itu nanti fiil mudhari dan seterusnya gimana Mas? Saya masih apa ditambahi gitu atau gimana? Itu aja sih. Oke, saya jawab ya Mas Ibnu. Ya, silakan Mas. Oke, tadi ada Mas Azizi ngasih satu contoh ya Mas Azizi. Iya. Hana. Oke, Hana. Itu sebenarnya kan kembali ke yang ditanyakan Mas Ibnu tadi sebenarnya. Di kata Hana itu terdapat apa namanya huruf ilat, yaitu apa namanya alif itu, alif mati di situ. Dan ini sebenarnya nggak cuma Hana, sebenarnya masih banyak lagi kata-kata yang kemudian serupa, misalnya soro atau kana yakunu, itu juga kurang lebih sama seperti itu gitu. Dan itu apa namanya bukan termasuk pada sulasi mujarrad, karena memang nanti akan ada perubahan-perubahan yang sangat lebih apa namanya berubah banyak gitu loh. Enggak sebagaimana sulasi mujarrad. Mujarrad kan memang dia memang asli dan apa ya istilahnya mudah lah gitu. Apa namanya perbedaan-perbedaan katanya itu memang paten seperti itu. Akan tapi kalau memang di dalam sebuah kata itu ada huruf ilat, nah itu akan merusak atau merubah tatanan wazan yang ada dalam atau tatanan tasrif pada sebuah kata gitu. Kalau hana apa namanya mudhari'nya yakunu ya Mas Azizi. Hana yakunu haunan kalau tidak salah masdarnya. Berarti yang alif di tengah itu hilang atau ditambahi? Nah, untuk terkait itu sebenarnya ini ada di pembahasan di apa namanya di lain bab. Bisa jadi kalau misal contohnya kana yakunu misalkan atau tadi hana yahunu lah, hana yahunu. Meskipun saya tidak tahu untuk aslinya alif itu bisa jadi bukan alif, pada aslinya bukan alif. Bisa jadi itu adalah apa namanya wawu, dan itu menjadi salah satu cara kita dalam mencari kata dalam kamus besar bahasa Arab. Misalkan kana yakunu aslinya itu sebenarnya bukan kana, kita nyari kaf, alif, dan nun itu bakal susah. Akan tapi kita bisa mencarinya dengan kaf, waw, dan nun gitu. Jadi alif di situ memang benar-benar penyakit, benar-benar ilat, dan itu biasanya memang bukan huruf aslinya di situ. Dan juga masih banyak apa namanya kata-kata yang lain. Dan itu memang harus perlu apa ya namanya? Perlu sebagaimana yang disampaikan Mas Ibnu tadi ya, pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan dalam kita berinteraksi dengan bahasa Arab. Itu sih kalau dari saya Mas Azizi. Jadi enggak apa ya? Itulah kalau huruf ilat memang ada pembahasan tersendiri. Oke. Syukron. Afwan. Cukup ya Mas Azizi karena waktunya sudah melebihi yang seharusnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan ilmunya dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Kemudian juga kepada seluruh teman-teman tanpa terkecuali yang telah berkenan untuk ikut serta dalam pelatihan bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dan diberikan kemudahan untuk memahami ilmu yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.
Demikian untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari diri saya sebagai moderator. Akhirul kalam, nun wal qalam yasturun.